disebut langkah Phoenix Iblis hanya sehebat ini, ucap Xiaoyan. Sosok cahaya keemasan yang tersebar di langit dengan cepat menghilang dari mata hitam pekat Xiaoyan. Mereka menyatu menjadi sosok yang muncul di sebelah kirinya. Senyum dingin tersungging di hatinya. Tubuhnya sama sekali tidak menghiraukan hembusan angin tinju di sekitarnya. Tato klan dengan cepat muncul di alisnya. Auranya tiba-tiba melonjak saat ini. Auranya bahkan mencapai tingkat menengah bintang kelima kelas Douzeng. Jari-jari Xiaoyan mengerut saat auranya membumbung tinggi. Api merah muda dengan cepat berkumpul di ujung jarinya. Akhirnya, api itu berubah menjadi jari sebening kristal sepanjang setengah inci. Jari itu menembus banyak sosok manusia dan dengan kejam menekan tinju di balik cahaya keemasan. Cahaya keemasan di sekitar Xiaoyan langsung meredup setelah jari kristal merah muda itu menekan tinjunya. Sosok-sosok cahaya keemasan yang padat itu menghilang, hingga akhirnya Huang Tian yang tercengang muncul di hadapan Xiaoyan. Ia terkejut mengetahui bahwa Xiaoyan telah melihat jejak langkah Phoenix Iblisnya dan menemukan tubuhnya yang sebenarnya. Jari pengumpul api, ucap Xiaoyan. Serangan kristal yang terbentuk dari api surgawi ini adalah sesuatu yang hanya dapat dilepaskan dengan baik karena kekuatan spiritual Xiaoyan yang kuat. Jari kristal yang indah bagaikan kaca itu menyebabkan cahaya keemasan agung di sekitar kepalan tangan menghilang dengan kecepatan yang mengejutkan. Jari kristal itu tampak sangat tajam saat merobek dauki di kepalan tangan Huang Tian dan menusuk tulangnya dengan kejam. Bajingan, ucap Huang Tian. Rasa sakit yang menusuk hati tiba-tiba terpancar dari tinju Huang Tian. Ekspresi Huang Tian langsung berubah muram dan dingin. Sayap-sayap cahaya keemasan raksasa di belakangnya membelah langit bagai pedang dan menebas Xiaoyan secepat kilat. Tubuh Xiaoyan terdorong mundur dengan cepat saat Huang Tian menyerang. Segel tangannya berubah dan senyum dingin muncul di sudut mulutnya. Jari kristal merah muda di telapak Huang Tian tiba-tiba berubah menjadi gelombang api yang mengerikan saat meledak. Gelombang api merah muda pun menyapu langit. Suhunya yang mengerikan langsung menguapkan semua kelembapan di area itu. Raungan Huang Tian yang menggelegar menyusul saat gelombang api menyebar. Ia pun nampak mengalami beberapa kerusakan. Langit segera meredup setelah gelombang api menyebar. Tubuh Huang Tian sekali lagi muncul di hadapan semua orang. Kelopak mata banyak orang berkedut melihat penampilan Huang Tian saat ini. Huang Tian yang sekarang tidak setenang sebelumnya. Sebagian besar perkataannya telah terbakar. Seluruh lengannya hangus menghitam. Sebuah lubang berdarah seakan menembus telapak tangannya. Namun tidak ada darah yang mengalir keluar dari luka ini karena bahkan pembuluh darahnya telah rusak oleh suhu tinggi. Jika Huang Tian tidak bereaksi cepat sebelumnya, seluruh lengannya kemungkinan besar akan benar-benar lumpuh. Sungguh disayangkan, gumam Xiaoyan. Xiaoyan yang sedang mundur dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan menyesal saat melihat sosok ini. Ia berhasil menemukan peluang berkat kesombongan Huang Tian, namun ia tidak berhasil melukainya dengan serius. Namun, akan sedikit merepotkan jika kecepatan mengerikan orang ini dilepaskan sepenuhnya. Dia memang memiliki beberapa kemampuan sebagai kepala suku Phoenix Iblis surga, gumam Xiaoyan. Meskipun Xiaoyan mengandalkan kekuatan api teratai iblis pemurnian, ia hanya berhasil membuat Huang Tian menderita beberapa kerusakan yang tidak fatal selama pertempuran ini. Dibandingkan dengan kepala aula jiwa, Huang Tian tampaknya lebih sulit dihadapi. Ekspresi Huang Tian tampak sangat muram saat ia berdiri di langit tak jauh darinya. Kepalanya tertunduk saat ia mengamati penampilannya yang menyedihkan. Sesaat kemudian, ia tertawa terbahak-bahak. Bagus sekali, kau memang pantas menjadi seseorang yang bisa mengalahkan ketua aula jiwa. Raja ini benar-benar meremehkanmu hari ini, ucap Huang Tian. Ekspresi Xiaoyan tampak tenang, namun rasa waspada muncul di hatinya. Ia bisa merasakan gelombang dogi yang besar dan dahsyat di dalam tubuh Huang Tian saat ini. Sepertinya kepala suku Phoenix Iblis surga itu benar-benar marah kali ini. Awan gelap pekat tiba-tiba membumbung tinggi dari langit setelah dogi yang luas dan dahsyat di dalam tubuh Huang Tian mulai mendidih. Raungan dahsyat terdengar dari awan gelap sebelum bergema di seluruh daratan. Patung suci iblis Phoenix,
teriak Huang Tian. Huang Tian tiba-tiba meraung ke langit saat awan gelap terbentuk. Tubuhnya dengan cepat mulai berubah. Cahaya keemasan memancar keluar dan seekor poni iblis berukuran 10.000 kaki muncul di dunia ini dan menutupi matahari. Gelombang demi gelombang tekanan yang menakutkan menyebar dengan dahsyat, membuat banyak ahli di sekitarnya merasa ketakutan. Huang Tian ini benar-benar telah kembali ke wujud aslinya. Dia benar-benar telah mendorong Huang Tian sampai sejauh itu, gumam Yao Ming. Mata Yao Ming sedikit terkejut setelah melihat perubahan ini. Ekspresinya langsung berubah serius. Setelah berubah ke wujud aslinya, kekuatan Huang Tian akan naik setidaknya 3 tingkat. Di sisi lain, situasi Xiaoyan tampak tidak baik. Ekspresi Xiaoyan berangsur-angsur menjadi muram setelah melihat makhluk raksasa di langit. Sayap poni iblis surga bagaikan logam. Wujud asli Huang Tian dapat tetap utuh meskipun ia menerima serangan paksa dari doseng bintang 3 atau bahkan 4. Ditambah dengan kecepatannya yang mengerikan, ia bagaikan mesin pembantai. Apapun akan hancur hanya dengan kepakan sayapnya. Ini akan sedikit merepotkan, gumam Xiaoyan. Poni iblis raksasa yang telah diubah Huang Tian mengepakkan sayapnya dengan lembut. Angin kencang pun bertiup di atas tanah. Matanya yang tajam menatap Xiaoyan memancarkan kekejaman. Ia ingin mengalahkan Xiaoyan dengan tangannya sendiri dengan cara yang paling menyedihkan. Sayap Huang Tian yang berukuran 10.000 kaki tiba-tiba mengepak saat pikiran ini terlintas di benaknya. Seluruh langit tampak redup saat tubuhnya yang besar merobek langit dengan kecepatan yang mengejutkan. Akibatnya, retakan spasial hitam yang besar merobek langit dalam sekejap. Ledakan dahsyat seperti guntur menggetarkan telinga beberapa ahli di dekatnya hingga darah segar mengalir. Bahkan gunung yang menjulang tinggi di bawahnya juga hancur menjadi abu oleh gelombang udara ofensif yang mengerikan ini. Adegan ini membuat banyak orang menghirup udara dingin. Serangan ofensif ini tidak mengharuskan seseorang menggunakan keterampilan Dao apapun, karena tubuh Huang Tian sendiri saat ini adalah keterampilan Dao yang menakutkan. Siapapun yang menyentuhnya akan segera musnah. Bahkan tubuh Dao Sang elit akan berubah menjadi kabut berdarah jika seseorang terkena serangannya. Sesosok makhluk samar melesat menembus langit dan mendekati mata hitam pekat itu. Meskipun masih agak jauh, tekanan angin yang dahsyat telah menghantam tubuh Xiaoyan. Aliran angin yang kacau itu bagaikan bilah-bilah angin yang menebas tubuh Xiaoyan tanpa ampun. Melihat itu, ekspresi Xiaoyan serius. Kedua tangannya dengan cepat membentuk segel. Sosok ilusi spiritual raksasa dengan cepat muncul di luar tubuhnya. Setelah itu, fluktuasi spiritual yang mengguncang bumi meraung dengan ganas dan menghantam tubuh Huang Tian yang besar tanpa ampun. Tubuh Huang Tian memang luar biasa kuat, tetapi Xiaoyan tidak sepenuhnya tak berdaya melawannya. Karena sebenarnya jiwa alam surgawi sempurna Xiaoyan merupakan musuh bebuyutan kepala suku itu. Kecepatan Huang Tian melambat setelah tubuhnya dihantam gelombang sonik spiritual. Beberapa bulu logam di tubuhnya juga patah. Jiwanya memancarkan rasa sakit yang luar biasa saat menghadapi gelombang sonik ini. Bajingan, ucap Huang Tian. Mata Huang Tian berubah menjadi merah darah setelah tekanan gelombang sonik spiritual. Tatapannya tajam saat menatap Xiaoyan. Ia menahan rasa sakit yang hebat di jiwanya sambil mengepakkan sayapnya lagi dan terus menyerang Xiaoyan tanpa ampun. Karena selama ia berhasil menyerang tubuh Xiaoyan, Xiaoyan pasti akan musnah. Dengan Huang Tian mempertaruhkan segalanya, kelesuan yang disebabkan oleh kemarahan ilahi mata air kuning langsung melemah. Dan ia menyerbu dengan kecepatan yang bahkan lebih dahsyat. Dari kelihatannya, ia jelas berencana menghabisi Xiaoyan dalam satu serangan. Ekspresi Xiaoyan berubah saat menyadari Huang Tian mengerahkan seluruh kekuatannya. Ia tak mampu mundur saat itu. Huang Tian lebih cepat darinya dan upaya menghindar apapun hanya akan membuatnya terkejar. Dan saat itu terjadi, Xiaoyan kemungkinan besar akan terluka parah meskipun tubuhnya sekuat itu. Ekspresi kejam langsung terpancar di mata Xiaoyan. Ia sekali lagi membentuk segel tangan dengan tangannya. Sosok ilusi muncul lagi, dan kali ini Xiaoyan melepaskan kemarahan ilahi mata air kuning hingga 3 kali.
Tiga amarah ilahi mata air kuning berubah menjadi 3 serangan gelombang sonik spiritual. Para ahli yang awalnya mundur sangat jauh terguncang hingga darah segar menyembur keluar. Menyadari hal tersebut, mereka buru-buru mundur lebih jauh dengan wajah ketakutan. 3 serangan gelombang spiritual raksasa menghantam tubuh Huang Tian tanpa ampun, menyebabkan bulu-bulu emasnya hancur berkeping-keping. Cahaya keemasan terang di sekelilingnya pun mulai meredup. Bahkan dengan kekuatan Huang Tian diserang oleh 4 kemarahan ilahi mata air kuning, jiwanya bergetar hebat. Rasa sakit yang menusuk hati menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia bahkan tak punya kekuatan untuk mengepakkan sayapnya. Gelombang sonik spiritual yang mengerikan. Gumam Yaoming yang berada di kejauhan merasakan sedikit ketakutan di hatinya saat menatap Xiaoyan. Ia paling-paling hanya mampu menahan serangan spiritual setingkat ini 2 kali sebelum jiwanya runtuh. Namun Huang Tian telah menerima 4 serangan dan tetap hidup. Kekuatan doseng bintang 5 tingkat lanjut memang luar biasa mengerikan. Xiaoyan, raja ini akan bertahan berapa kali pun kau melancarkan serangan itu, ucap Huang Tian. Rasa sakit itu menusuk-nusuk tulang jauh di dalam jiwanya. Pikiran Huang Tian menjadi sedikit kabur dan gila saat ia menahan rasa sakit yang luar biasa ini. Darah seakan menetes dari matanya. Matanya menatap tajam ke arah Xiaoyan yang kelelahan di kejauhan. Ia mengendalikan sayapnya dan mengepakkannya tanpa ampun. Tubuh besar Huang Tian muncul beberapa ribu kaki di depan Xiaoyan setelah ia mengepakkan sayapnya. Aliran udara yang mengerikan mencabik-cabik tubuh Xiaoyan dengan liar. Doki yang bergolak di permukaan tubuh Xiaoyan tampak berhamburan karena aliran kacau yang dahsyat itu. Ini buruk, gumam Yaoming. Di sisi lain, ekspresi Yaoming dan lainnya berubah drastis. Mata merah darah yang besar terpantul di mata hitam pekat. Xiaoyan menatap Huang Tian yang akan bertabrakan dengannya di saat berikutnya. Namun, ia tidak mundur. Sebaliknya, ia mengangkat tangannya. Teratai api 6 warna yang cemerlang perlahan muncul. Aura yang dapat memusnahkan dunia juga diam-diam menyebar. Namun, Xiaoyan baru saja hendak melemparkan teratai api ini yang terbentuk dari 6 jenis api surgawi ketika sebuah ledakan tiba-tiba meletus dari mata air 9 tenang di bawah. Sebuah pilar cahaya melesat ke langit dan menembus ruang di antara Xiaoyan dan Huang Tian. Pilar cahaya itu memancarkan 9 warna yang berbeda. Pilar cahaya 9 warna yang sangat besar menembus langit. Kilaunya yang indah membuat daratan tampak jauh lebih hidup. Ini gumam beberapa orang di sekitar. Perubahan mendadak yang tak terduga ini membuat banyak orang terkejut dan tercengang, karena jelas bahwa mereka tidak mengerti dari mana asal pilar cahaya 9 warna itu. Tekanan seperti ini, ucap Yaoming dan para tetua lainnya dari suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang menatap pilar cahaya dengan mata terkejut dan ragu, karena sebenarnya mereka dapat mendeteksi tekanan yang berasal dari dalam garis keturunan dan jiwa mereka. Di sisi lain, tubuh raksasa ponik iblis milik Huang Tian tak mampu berhenti tepat waktu. Tubuhnya bertabrakan dengan keras dengan pilar cahaya di depan mata yang tak terhitung jumlahnya yang terkejut. Suara gemuruh bumi tiba-tiba bergema di langit. Langit dan daratan seakan bergetar hebat akibat tabrakan dahsyat ini. Setelah Huang Tian berbenturan dengan kekuatan penuh, pilar cahaya 9 warna itu retak. Sebuah garis retakan besar terbentuk seolah-olah pilar cahaya itu bisa dipatahkan. Permukaan pilar cahaya itu hancur bergebeng-gebeng, dan ekor ular 9 warna sepanjang 10.000 kaki tiba-tiba muncul dari pilar cahaya. Ekor itu terayun dan melilit tubuh Huang Tian dengan erat. Sesaat kemudian, pilar cahaya itu runtuh dan seekor piton 9 warna raksasa yang bahkan lebih besar dari Huang Tian muncul dengan jelas di hadapan banyak pasang mata. Hirupan udara dingin langsung terdengar satu demi satu saat semua orang menatap piton raksasa 9 warna yang memenuhi langit. Rasa terkejut pun menjalar ke banyak pasang mata yang hadir. Ini adalah piton penelan surga 7 warna, ucap para tetua dari Piton Tanah Dalam 9 Tenang. Para tetua dari suku Piton Tanah Dalam 9 Tenang itu tercengang saat menatap piton yang cemerlang itu. Tubuh ular piton besar itu memancarkan 9 warna.
ia nampak warna-warni dan sangat indah. Sisik-sisik seukuran manusia itu berkilau indah saat menyelimuti tubuh raksasa itu. Tubuh ular itu perlahan bergoyang, samar-samar memancarkan perasaan luar biasa yang seolah mampu menghancurkan pegunungan. Perasaan semacam ini benar-benar mengguncang hati seseorang. Itu bukan piton penelan surga 7 warna. Itu adalah piton penelan surga 9 warna yang legendaris, ucap Yao Ming. Gelombang besar seakan bergolak di hati Yao Ming saat ini. Piton penelan surga 9 warna adalah makhluk suci yang tampaknya hanya ada dalam cerita rakyat kuno. Dari sudut pandang tertentu, keberadaan semacam itu bahkan lebih kuat daripada leluhur binatang ajaib berjenis ular piton surga kuno. Karena jumlah mereka yang sedikit, reputasi piton penelan surga 9 warna jauh lebih rendah daripada piton surga kuno. Namun, sebagai kepala suku piton tanah dalam 9 tenang, Yao Ming tentu saja memahami kekuatan piton penelan surga 9 warna ini. Karena bahkan di zaman kuno, piton penelan surga 9 warna hampir tidak pernah muncul. Terlebih lagi, setiap kali muncul, ia akan menggemparkan suku ular. Yao Ming tidak pernah membayangkan bahwa ia akan benar-benar dapat melihat langsung makhluk suci ini yang hanya ada dalam legenda. Suku piton tanah dalam 9 tenang saat ini merupakan suku yang memiliki garis keturunan paling dekat dengan piton langit kuno di antara suku-suku ular. Tetapi kebanggaan ini bahkan tidak layak disebutkan di depan piton penelan surga 9 warna, karena garis keturunan piton penelan surga 9 warna sedikit lebih kuat daripada piton langit kuno dari sudut pandang tertentu, dan tekanan dari garis keturunannya berasal dari ini. Cailin benar-benar memiliki identitas seperti itu. Pantas saja Xiaoyan mengizinkannya berlatih di mata air 9 tenang, ucap Yao Ming. Pada saat ini, Yao Ming akhirnya mengerti mengapa Xiaoyan mengizinkan Cailin berlatih di dalam mata air itu, yang bahkan ia sendiri tidak bisa tinggal lama di sana. Piton penelan surga 9 warna. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin masih ada piton penelan surga 9 warna yang tersisa di benua ini? Gumam Huang Tian. Tubuh Huang Tian yang besar tertahan erat. Ia menatap piton penelan surga 9 warna di depannya, yang menatapnya dengan mata sedingin es dan menjulurkan lidahnya. Ekspresi terkejut terpancar di matanya saat ia tanpa sadar berteriak tak percaya. Ular piton raksasa di depannya adalah eksistensi yang sebanding dengan ponik surga. Lantas mengapa ia masih ada di dunia ini? Mata ular piton raksasa 9 warna itu tetap dingin, bahkan saat Huang Tian meraung tak percaya. Ekor ular raksasa yang tadinya melilit tubuhnya dengan erat perlahan-lahan mengerut. Kekuatan remasan yang mengerikan itu mematahkan bulu-bulu logam di tubuh Huang Tian. Tulang-tulang di tubuhnya terus-menerus mengeluarkan suara berderat yang aneh. Bahkan ruang itu sendiri menjadi sedikit terdistorsi. Sialan, ucap Huang Tian. Rasa terkejut dan amarah terpancar di mata Huang Tian yang besar saat ia merasakan tekanan dahsyat yang melilit tubuhnya. Ia menjerit tajam ke langit saat cahaya keemasan yang terang melesat keluar dari tubuhnya ke segala arah. Di bawah cahaya keemasan itu, bulu-bulu di tubuh Huang Tian tiba-tiba berdiri. Bulu-bulu itu bagaikan bilah tajam yang dengan liar menebas tubuh ular piton 9 warna yang besar itu. Percikan api pun mulai berjatuhan seperti badai api. Mata ular piton raksasa 9 warna itu berkilat dingin saat Huang Tian berusaha keras untuk melawan. Ia melihat kepala ular itu bergoyang dan puluhan sisik ular 7 warna tiba-tiba berjatuhan. Sisik-sisik ini bergetar dan berubah menjadi puluhan ular piton penelan langit 7 warna yang sangat besar di hadapan banyak mata yang terkejut. Setelah itu, ekor-ekor ular itu saling melilit seperti jaring ular, hingga akhirnya puluhan piton penelan langit 7 warna meraung keras ke langit. Jaring ular itu kemudian menyusut dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Kecepatan penyusutan jaring ular itu sungguh mengerikan. Jaring yang terbuat dari ular itu membentuk gaya tekan yang tak terlukiskan. Bahkan ruang di sekitarnya pun mulai runtuh. Huang Tian berada di tengah tekanan dahsyat itu. Ia tanpa sadar merasakan kepanikan dan ketakutan terlepas dari kekuatannya. Bahkan ia kemungkinan akan terluka parah jika terkena jaring itu. Keinginan untuk mundur pun muncul di hatinya.
Tubuhnya yang besar bergetar aneh saat ia dengan paksa melepaskan diri sedikit dari ular piton penelan surga 9 warna. Tak lama kemudian, tubuhnya yang besar dengan cepat menyusut dan berubah menjadi sosok manusia di depan banyak pasang mata. Sayap-sayap di punggung Huang Tian mengepak setelah ia kembali ke wujud manusianya. Angin bertiup dan guntur menggema saat tubuhnya menembus ruang dan bergegas keluar dari jaring ular. Huang Tian sangat cepat dan ganas. Kedua sayapnya mengepak dan ia nyaris lolos melalui celah jaring ular. Namun tepat saat ia mengira telah lolos, sebuah bayangan raksasa tiba-tiba turun dari langit. Ekor ular yang cerah dan warna-warni menghantam tubuhnya dengan ganas. Ledakan udara yang dahsyat menghantam tanah 100.000 kaki di bawahnya, membentuk lubang selebar 10.000 kaki. Huang Tian langsung memuntahkan seteguk darah segar setelah dihantam keras oleh ekor ular ini. Kekuatan mengerikan itu mengguncangnya hingga organ-organ dalamnya bergeser. Tubuhnya melesat seperti bola meriam, hingga akhirnya ia menghancurkan sebuah gunung dengan dahsyat di depan banyak mata yang tercengang. Selain itu, ia menggesek tanah dan membentuk jurang sedalam 10.000 kaki sebelum akhirnya berhenti perlahan. Banyak pasang mata menatap jurang yang membentang hingga cakrawala. Tenggorokan mereka bergetar tanpa sadar. Mata mereka kembali dipenuhi rasa takut ketika melihat piton penelan langit 9 warna di langit. Bahkan seorang doseng elit biasa pun kemungkinan besar akan berubah menjadi kabut berdarah akibat serangan ekor ini. Tubuh para ahli dari suku Poning Iblis Surga menegang saat ini. Ekspresi mereka juga tercengang. Tak satu pun dari mereka berani maju untuk menyelamatkan Huang Tian karena tekanan yang tak tertandingi dari langit. Sementara seluruh langit tampak hening, piton penelan surga 9 warna yang besar di langit perlahan mulai menggulungkan tubuhnya yang besar. Kemudian kilau warna-warni yang cemerlang memancar dari tubuhnya sebelum tubuh besar piton penelan surga mulai menyusut. Hingga akhirnya ia berubah menjadi sosok cantik dengan lekak-lekuk yang mempesona di depan banyak mata yang terkesima. Kilauan di langit perlahan menghilang. Sosok mempesona itu muncul di mata banyak orang. Dingin, mempesona dan mampu membawa bencana ke suatu negara. Bahkan jantung banyak orang berdebar lebih kencang saat melihat penampilan menawan ini bercampur dengan aura dingin. Orang seperti itu bisa digambarkan sebagai godaan pamungkas. Sosok yang mempesona itu menampakkan diri di langit. Tangannya menunjuk ke arah puluhan piton penelan langit 7 warna di langit dan memberi isyarat. Ular-ular itu pun bersiul sebelum berubah menjadi cahaya 7 warna yang menyerbu tubuhnya. Itu sebenarnya tubuh spiritual piton penelan langit 7 warna, ucap Yao Ming. Baru setelah ia mengumpulkan piton penelan surga 7 warna itu, Yao Ming dan yang lainnya secara mengejutkan menemukan bahwa piton penelan surga ini tidak terbuat dari energi, melainkan mereka adalah jiwa piton penelan surga sejati. Puluhan jiwa ular piton penelan surga 7 warna. Bahkan kepala Yao Ming sedikit pusing setelah menyadari siapa mereka. Para tetua yang tersisa dari suku piton tanah dalam 9 tenang semuanya menunjukkan tatapan kosong, tampak seperti orang bodoh. Karena bagaimanapun, bagaimana mungkin begitu banyak ular piton penelan surga 7 warna yang sangat langka ini muncul sekaligus. Keindahan di langit itu sama sekali tidak menghiraukan keterkejutan mereka. Matanya yang mengandung kemalasan dan kemalasan perlahan menyapu sekelilingnya. Seolah-olah ia adalah seorang ratu yang sedang memeriksa rakyatnya. Tampak dingin dan perkasa, tetapi siapapun yang bertatapan dengan sepasang mata ini yang mengandung sedikit kemalasan akan merasakan jantung mereka berdetak lebih kencang. Bahkan beberapa individu yang lemah mental itu menunjukkan wajah merah padam karena dauge di dalam tubuh mereka menjadi sangat kacau. Mata si cantik bak iblis hanya melirik sekilas ke arah di bawahnya. Tatapannya beralih tanpa jeda. Setelah itu, ia sedikit menoleh dan menatap area tak jauh di belakangnya. Seorang pemuda berpakaian hitam berdiri di udara. Wajahnya menyunggingkan senyum lembut. Sepasang mata hitam pekatnya dipenuhi kegembiraan. Matanya terpaku pada sosok muda itu, sementara bibir di wajahnya yang menawan perlahan terangkat membentuk lengkungan. Ia bagaikan bunga poni yang mekar penuh daya pikat. Kecantikannya benar-benar begitu memikat jiwa.
Xiaoyan sedikit linglung setelah melihat senyum Cailin yang memukau. Ia segera menggelengkan kepalanya dan tersadar. Ia tertawa pelan dan kemudian berkata, "Retretmu sudah selesai," ucap Xiaoyan. Mendengar itu, Cailin tersenyum dan mengangguk. Matanya yang sipit dan cantik perlahan menyapu Xiaoyan. Alisnya yang tipis dan berbentuk bulan sabit terangkat. Lalu ia bertanya, "Apakah kekuatanmu sudah meningkat pesat lagi?" ucap Cailin. "Aku tidak bisa dibandingkan denganmu," ucap Xiaoyan. Xiaoyan merentangkan tangannya. Matanya tampak tak berdaya saat menatap Cailin. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa kekuatannya telah melonjak ke tingkat yang relatif tinggi selama retret ini. Hal ini membuatnya sedikit terdiam. Ia juga telah menuju ke dasar mata air, tetapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Namun, setelah Cailin memasuki mata air tersebut, ia justru mendapatkan banyak manfaat. Berkat ini, sungguh membuat orang lain benar-benar merasa iri. "Benarkah begitu?" ucap Cailin. Cailin menggeser kakinya. Aroma yang menggoda tercium saat ia mendekati Xiaoyan. Mata indahnya sedikit berkedip. Jarinya yang panjang dan halus tiba-tiba menekan Xiaoyan dengan kecepatan kilat. Kilau 9 warna samar-samar muncul di ujung jarinya, sementara energi misterius diam-diam menyebar darinya. Xiaoyan tanpa sadar menggelengkan kepalanya saat Cailin menguji kekuatannya. Api merah muda muncul di tangannya, dan jari Cailin berhenti mendadak di luar api. Ia melirik Xiaoyan dan berkata dengan nada menyesal, "Kupikir aku akan melampauimu setelah keluar dari retretku," ucap Cailin. Bahkan sekarang, Cailin masih ingat betul perasaannya saat jauh lebih kuat daripada Xiaoyan dulu. Namun, dirinya yang agak kuat itu merasa sedikit tertekan karena sesuatu seperti menjadi lebih kuat dari Xiaoyan sepertinya tidak akan pernah muncul lagi. Xiaoyan tak berdaya. Cailin seakan kembali menjadi Ratu Medusa masa lalu yang sulit dijinakan setelah keluar dari retret ini. Ia dingin dan mempesona. Selain itu, ia juga memiliki kepercayaan diri yang lebih besar. "Baiklah, berhenti bermain-main. Berapa level kekuatanmu sekarang?" ucap Xiaoyan, lalu tertawa getir dalam hati. Ia segera menjadi serius dan bertanya setelah menyadari bahwa persepsi spiritualnya tidak mampu mendeteksi kekuatan Cailin yang sebenarnya. Namun bukan karena Cailin telah melampauinya, melainkan karena aura Cailin yang terlalu misterius. Karena alasan itulah mustahil baginya untuk mengukurnya. "Seharusnya setara dengan doseng bintang 4, ucap Cailin. Cailin pun tersenyum dan menjawab dengan jujur setelah melihat Xiaoyan menjadi serius. Karena sehebat apapun Xiaoyan dan seberapa kuat aktingnya di depan umum, ia tetap menunjukkan kehangatan dan kepatuhan yang langka di hadapan kekasihnya. Serangan sebelumnya sepertinya bukan sesuatu yang bisa digunakan oleh doseng bintang 4, ucap Xiaoyan sedikit mengangkat alisnya. Jaring ular menyusut yang dilepaskan Cailin sebelumnya membuat bahkan seorang sekuat Huang Tian terpaksa berlindung sementara. Dan doseng bintang 4 biasa tidak akan mampu melakukan itu. "Aku meminjam kekuatan eksternal," ucap Cailin. Cailin tentu saja tidak menyembunyikan apapun dari Xiaoyan. Ia melangkah maju dan mendekat. Setelah itu, ia mengangkat tangannya. Lengan bajunya terkulai, memperlihatkan pergelangan tangan yang seputih giok. Ada banyak simbol ular 7 warna yang memanjang dari pergelangan tangannya hingga ke lengannya. Namun hanya beberapa simbol ular yang terlihat di luar. Simbol-simbol itu seolah mengandung jimat yang tak biasa, yang menggoda seseorang untuk menyelidikinya lebih dalam. Ekspresi aneh melintas di mata Xiaoyan saat ia mengamati lengannya. Tangannya yang besar mencengkram pergelangan tangan Cailin yang tampak tak bertulang di hadapan mata yang iri dan berapi-api. Jarinya dengan lembut mengusap simbol-simbol ular 7 warna itu. Sesaat kemudian, raut wajah yang muram dan terkejut muncul di matanya karena ia menyadari bahwa simbol-simbol ular ini ternyata memiliki kekuatan hidup mereka sendiri. Dengan kata lain, simbol-simbol ular ini bukanlah tubuh energi. Mereka adalah ular piton penelan langit 7 warna yang asli. Dasar mata air 9 tenang menyembunyikan sarang suku piton penelan langit 7 warna. Aku telah memperoleh warisan leluhur mereka. Ada beberapa leluhur di antara mereka yang sebagian jiwanya masih ada meskipun tubuh fisik mereka telah rusak. Aku telah membangkitkan mereka dan mereka telah melekat pada tubuhku.
Aku hanya bisa melawan Huang Tian dengan meminjam kekuatan mereka. Kalau tidak, jika aku hanya mengandalkan diriku sendiri, kemungkinan besar aku tidak akan mampu mengalahkan Huang Tian, ucap Cailin menjelaskan dengan lembut. Jadi ini alasannya, ucap Xiaoyan. Xiaoyan tiba-tiba tersadar setelah mendengar penjelasan singkat Cailin. Siapa sangka di dasar mata air 9 tenang ternyata tersembunyi sisa-sisa sarang suku piton penelan langit 7 warna, dan itu merupakan pertemuan yang beruntung bagi Cailin. Dunia ini dipenuhi dengan berbagai macam pertemuan misterius. Alasan ia bisa mendapat api teratai iblis pemurnian bisa dianggap sebagai pertemuan misteriusnya sendiri. Apakah akan ada masalah? Ucap Xiaoyan sambil menekan lembut simbol ular di lengan Cailin. Meskipun leluhur ini memiliki beberapa fragmen jiwa, mereka bukanlah jiwa yang utuh. Dari sudut pandang tertentu, mereka semua bisa kukendalikan, ucap Cailin. Namun ekspresi Cailin sedikit putus asa saat dia menjawab. Xiaoyan baru merasa lega setelah mendengar ini. Kemudian ia menghibur dan berkata, tidak apa-apa, jika ada kesempatan di masa depan, kita bisa mencoba dan melihat apakah kita bisa memperbaiki jiwa mereka. Namun, yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan masalah yang ada di depan kita, ucap Xiaoyan. Tatapan Xiaoyan beralih ke reruntuhan gunung saat ia berbicara. Sesosok menyedihkan telah berjuang ke udara dari tempat itu. Sosok itu adalah Huang Tian yang telah menerima pukulan berat dari Cailin. Cailin di sampingnya juga mengangguk pelan. Mata indahnya beralih ke Huang Tian. Senyum hangat di wajahnya telah lenyap. Matanya berkilat dingin, niat memusnahkan menggelora di dalamnya. Huang Tian terbatuk-batuk hebat di depan mata yang tak terhitung jumlahnya. Ia menyeka sisa darah dari sudut mulutnya. Matanya melirik Xiaoyan dan Cailin di kejauhan dengan tatapan sinis. Kepanikan benar-benar berkelebat di hatinya. Ia masih tidak takut jika Xiaoyan sendirian, tetapi ada orang lain yang muncul yang bisa melukainya dengan serius. Bahkan Huang Tian pun akan merasakan tekanan yang luar biasa jika keduanya bekerja sama. Seandainya aku tahu wanita Xiaoyan adalah piton pelenan surga 9 warna, aku tidak akan campur tangan. Kali ini benar-benar sial, gumam Huang Tian. Mata Huang Tian berbinar, hatinya merasa menyesal. Awalnya ia berpikir masalah ini tidak akan merepotkan. Namun siapa sangka perubahan yang begitu tidak diharapkan akan terjadi tiba-tiba. Seluruh langit hening sementara Huang Tian terdiam. Para ahli dari suku panik iblis surga saling bertukar pandang. Tak satu pun dari mereka berani berbicara. Bahkan Huang Tian yang maha kuasa di mata mereka telah dipukuli hingga begitu menyedihkan. Harga diri mereka sebelumnya benar-benar telah tercerai-berai oleh keganasan Xiaoyan dan Cailin. Ketua Huang Tian, apakah kau berencana untuk terus mencoba menangkap targetmu? Ucap Xiaoyan. Xiaoyan melirik Huang Tian yang terdiam. Akhirnya ia membuka mulut dan memecah keheningan. Wajah Huang Tian berkedut mendengar pertanyaan ini. Ekspresinya berubah drastis dan terus berubah. Akhirnya ia berkata dengan suara serak, Xiaoyan, raja ini kalah kali ini, ucap Huang Tian. Keributan langsung terjadi setelah kata-kata Huang Tian terucap. Tak seorang pun menyangka kepala suku Ponik Iblis Surga yang tersohor di wilayah binatang buas benar-benar mengaku kalah. Kau tidak benar-benar berpikir masalah ini bisa diselesaikan hanya dengan mengaku kalah, bukan? Ucap Xiaoyan. Suara Xiaoyan mengandung nada mengejek. Namun kedua matanya memancarkan aura dingin. Jika dia datang sedikit terlambat hari ini, mungkin akan ada yang salah dengan latihan Cailin. Lalu bagaimana dia akan menghadapi Xiao Xiao jika terjadi sesuatu? Haruskah kita memusnahkannya? Ucap Cailin di sampingnya dengan suara lemah. Namun niat memusnahkan tersirat dalam nadanya. Ekspresi Huang Tian sedikit muram setelah melihat Xiaoyan tidak berhenti mengejarnya. Kemudian ia berkata dengan dingin, mengatakan aku kalah bukan seperti aku takut padamu. Jika kita benar-benar bertarung habis-habisan, aku masih bisa menarik salah satu dari kalian ke pelukan maut meskipun aku tidak bisa menang, ucap Huang Tian. Mendengar itu, Xiaoyan mengalihkan pandangannya. Rasa dingin di matanya tak kunjung hilang. Sementara kilau 9 warna muncul di permukaan tubuh Cailin di sampingnya. Yao Ming di kejauhan melebarkan mulutnya saat melihat mereka bersiap. Namun
ia akhirnya menahan diri untuk tidak berbicara. Dari sudut pandangnya, tidak akan ada gunanya jika Xiaoyan benar-benar memusnahkan Huang Tian. Karena pada saat itu, suku Ponik Iblis Surga mungkin akan membalas dendam dengan gila. Berhadapan dengan salah satu dari 3 suku besar, suku Ponik Iblis Surga, bahkan aliansi Istana Langit pun akan sangat pusing. Jika Aula Jiwa diam-diam turun tangan, hal itu mungkin akan menyebabkan bencana besar bagi aliansi Istana Langit yang dapat menghancurkannya selamanya. Ekspresi Huang Tian agak muram, tetapi hatinya terasa getir. Karena mengingat kondisinya saat ini, kemungkinan besar ia akan musnah jika harus berhadapan dengan Xiaoyan dan Cailin bersama-sama. Xiaoyan, raja ini akan memberitahumu sebuah berita. Mungkin kau tidak akan tertarik lagi untuk tinggal di sini setelah mendengarnya, ucap Huang Tian. Mata Huang Tian berkilat tajam. Ia menggertakkan giginya dengan keras sambil berbicara dengan suara berat. Lalu kenapa kau tidak memberitahuku saja? Kita lihat saja nanti, ucap Xiaoyan mengangkat alisnya dan menjawab dengan ekspresi tenang. Tidakkah kau heran mengapa raja ini memilih untuk melancarkan kampanye dan menarikmu dari dataran tengah sekarang, bukannya lebih awal atau lebih lambat, ucap Huang Tian. Mendengar itu, ekspresi Xiaoyan sedikit tenggelam. Tatapannya terpaku pada Huang Tian saat ia bertanya. Apa maksudmu? Ucap Xiaoyan. Huang Tian tersenyum melihat reaksi Xiaoyan, kemudian ia tiba-tiba bertanya. Sepertinya hubunganmu dengan Kaisar Naga baru dari suku Naga Void kuno cukup baik, bukan? Ucap Huang Tian. Ekspresi Xiaoyan perlahan-lahan menjadi buruk. Hatinya mulai gelisah, nada suaranya terdengar berat saat ia berkata. Jangan menguji kesabaranku yang terbatas, ucap Xiaoyan. Kalau aku jadi kau, aku pasti akan segera pergi ke alam kosong sekarang. Kalau tidak, aku khawatir kau hanya akan bisa pergi dan mengambil mayat Kaisar Naga yang baru, ucap Huang Tian tertawa. Anak muda itu benar-benar tidak tahu batas. Apakah dia pikir begitu mudah menyatukan suku Naga Void kuno, ucap Huang Tian. Ekspresi Xiaoyan menjadi sangat muram. Ia tiba-tiba mengangkat telapak tangannya. Segel naga di telapak tangannya perlahan meredup. Melihat itu, seluruh tubuhnya langsung terasa dingin. Ayo pergi, ucap Xiaoyan. Xiaoyan memukul telapak tangannya ke depan tanpa menjelaskan apapun. Ia merobek ruang kosong. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia menggerakkan tubuhnya dan dengan cepat masuk. Cailin di belakangnya sedikit mengernyit sebelum buru-buru mengikutinya. Huang Tian, aku akan mengingat masalah ini hari ini. Jika terjadi sesuatu pada Xian, aku akan membuat seluruh sukumu membalasnya dengan nyawamu, ucap Xiaoyan. Senyum dingin baru saja muncul di wajah Huang Tian saat dia melihat Xiaoyan dan Cailin bergegas pergi ketika suara pekat yang keluar dari celah spasial membekukan senyumnya.